selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara yang aku bikin untuk bulan September 2021. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam readingan, aku akan selalu ingatkan bahwa readingan yang aku publish secara umum itu adalah sangat general, bukan untuk individu tertentu. Jadi bisa resonate bisa enggak, bisa nyambung bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi kalian juga bisa enggak. Kalau memang tidak sesuai, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Kalau kalian nggak cocok juga dengan cara aku bacainnya, karena aku ini orangnya suka ngomong. Jadi kalau kalian nggak suka juga dengan penempatan iklan dan segala sesuatunya yang ada di dalam video ini ataupun di dalam channel Katanya Tarot, silahkan move on, cari tarot reader yang memang sesuai dengan kriteria kalian, yang bikin kalian nyaman, sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalnya menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya. Jadi ambil yang positif atau ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu mensupport channel aku, yang sudah subscribe dan pokoknya untuk semua supportnya lah ya. Dan selamat datang buat yang baru kenal sama Katanya Tarot. Sama satu lagi, aku tuh suka ditanya sama beberapa followernya Katanya Tarot Indonesia, apalagi yang tahu aku dari sebelum-sebelumnya. Padahal aku udah bikin posting gitu ya. Mereka selalu nanyain perubahan aku, karena waktu tahun lalu saat aku muncul itu berat aku masih 120 sekian kilo. Dan aku berhasil memang sekarang mengikis separuh dari berat badan aku. Nah, aku nggak bakal ngomongin di sini, tetapi aku bikin channel sendiri, maksudnya video khusus untuk menerangkan apa sih yang aku lakuin. Jadi buat kalian yang emang butuh, buat kalian yang pengen tahu, karena terus-terusan aku di DM, di komen, dan lain sebagainya mengenai caranya gimana, apa yang aku lakuin. Nah, channelnya nanti linknya ada di bawah, tetapi kalau mau cari di YouTube itu namanya Poppy Pang, atau kalian bisa follow Instagram pribadi aku, Alice Leons. Itu aku sering banyak nge-share di situ. Ya, terima kasih sudah mendengarkan intro yang cukup panjang ini. Kita ketemu lagi di readingan kalian masing-masing. See you. Oke, Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Aries. Ini adalah untuk kalian yang single, bulan September 2021. Seven of Pentacles, di dalam keadaan terbalik, sudah tidak mau berinvestasi, tidak mau memberikan, sudah tidak mau dealing lagi, sudah tidak mau gerecokin lagi, sudah tidak mau memberikan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, perhatian, dan lain sebagainya. Gue berhenti untuk berusaha, untuk memberikan kerja keras gue, usaha gue. Dari apa? Page of Cup. Oke. Buat beberapa dari kamu, mungkin kalian tadinya berhubungan dengan orang yang memang tidak stabil di dalam emosi, ya. Orang yang kamu juga nggak ngerti perasaan mereka apa, dan mereka sering melakukan hal-hal yang mungkin bisa dibilang kayak anak-anak. Perasaannya juga ya seperti itu. Kalau lagi mau dia menggebu-gebu, kalau lagi mau dia kayaknya jor-joran, terus habis itu ya udah gampang bosen. Dan aku lihat di sini, ya ini tuh kayak ada satu trauma yang diberikan, sesuatu yang memberikan dampak terhadap perasaan kamu yang mungkin sangat dalam gitu loh, dalam ininya, dampaknya buat kamu. Tetapi kalau yang aku lihat, kamu tidak mau lagi untuk ngutek-ngutek itu masalah dengan seseorang, karena mereka mereka tidak kamu pikir tidak pantas untuk mendapatkan
perhatian dan cinta kamu, atau kamu juga melihat bahwa orang ini tidak memberikan apa yang seharusnya mereka berikan, kesetiaan, cinta kasihnya, perhatian dan lain sebagainya. The Lovers. Ada option di sini. Dan aku lihat kamu pengen satu komitmen yang jelas. Cuman kayaknya orang ini nggak bisa memberikan hal tersebut. Ya iyalah, dia aja masih belum bisa belum jelas gitu loh. Gimana sih perasaan dia ke kamu? Apa sih yang dia mauin dari kamu? Dia sama dirinya sendiri pun dia tidak jelas, apalagi sama orang lain. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ya kalau lo nggak bisa ngasih apa yang gue mau, lo nggak bisa kasih gue komitmen ini, dan kita selamanya ngambang-ngambang, mungkin kamu di PHP-in gitu ya, selama ini diombang-ambingkan tanpa arah, jadinya kamu ya lama-lama capek, dan lama-lama kamu mikir, ngapain gue buang-buang waktu, ngapain gue buang-buang tenaga, ngapain gue buang-buang perasaan pikiran gue untuk orang ini, mendingan ya udah karena yang aku lihat di sini, kamu mungkin pengennya adalah sesuatu yang memang pasti dan serius, sedangkan orang yang kamu dealing itu tidak. Orang yang menunjukkan indikasi seperti itu. King of Swords. Dan mungkin pas begitu dia tahu kamunya juga tidak memberikan apa yang dia mau, dianya ya, ataupun situasi dan kondisinya tidak seperti apa yang dia mau, yang akhirnya menyebabkan kesunyian. Orang ini tidak mau bicara, orang ini tidak mau ngomong. Mungkin dia habis ngelihat segala situasinya itu tidak berjalan seperti arah yang dia pengenin, terus dia ciao. Eight of Pentacles, banyak distraction, banyak hal-hal yang mengganggu fokusnya dia, ataupun dia ini memang masih ya pengen mencrok sana, pengen mencrok sini, dia nggak tahu gue pengen memberikan hard work gue itu di mana. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin orang ini melihat bahwa situasi dan kondisi hubungan kamu dengan mereka itu terlalu apa ya, membutuhkan perjuangan ataupun kerja keras, ataupun jadi dia tuh belum mau ke sana. Kalau orang udah mau serius, kalau orang pengen sesuatu dan pengen komit gitu ya, dia akan melakukan dan pengen melakukan apa yang dia perlu dan akan melakukan apapun itu. Cuman kalau dianya masih ya gue interest, gue tertarik, kalau cuman begitu mereka mungkin akan tes ombak dulu, tapi begitu mulai ngelihat ada kesulitan di sana, ada masalah, ada beban, ataupun ada sesuatu yang rumit, dia langsung ciao. No, it's not what I want. Gue pengen happy, gue pengen seneng, gue masih belum mau untuk ke arah-arah situ gitu loh, karena gue masih banyak hal yang pengen gue lakukan. For research. Iya, kalau yang aku lihat hal-hal perbedaan, visi misi keinginan kamu dan keinginan orang ini, tujuannya itu beda, jalurnya beda, jalannya beda, sehingga ada konflik di situ. Dan ini yang membuat ya mungkin saat ini kamu tidak berbicara, tidak berkomunikasi sama mereka, dan mungkin kamu ngerasa orang ini banyak excuses, mereka banyak alasan, mereka banyak tapinya, dan mereka banyak mungkin menyimpan hal-hal di belakang yang kamu tuh sense gitu ya. Ini orang tuh banyak apa, nyimpan rahasia, ngomongnya mungkin gede gitu ya. Three of Swords, ya pastinya kamu sakit hati. Karena kalau yang aku lihat dari sini, Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik, aku ngelihatnya, ngerasanya kamu mungkin sudah mengorbankan atau memberikan
sesuatu sama mereka. Kamu sudah mengorbankan sesuatu yang kamu punya, diri kamu, untuk mereka. Karena yang aku rasa dari apapun itu, makanya aku tadi bilang mungkin kamu di PHP-in sama seseorang dan membuat kamu tuh punya satu harapan yang cukup tinggi gitu. Tapi pada saat kamu tidak ketemu dengan goal kamu ini dan harapan ini tidak menjadi satu kenyataan, dan apa yang kamu gambarkan di dalam pikiran kamu ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi, kamunya pasti sakit hati. Ada hal yang membuat kamu sakit hati. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ngelihat orang ini suka sama kamu, mungkin orang ini memberikan waktu dan lain sebagainya, membuat kamu, tadi aku bilang, udah mempunyai rasa itu. Tapi aku ngelihat apa yang kamu temui, mungkin melalui sosial media, ataupun mungkin dari omongannya, mungkin dari sikapnya, ternyata dia tidak begitu saja sama kamu. Dia begitu juga dengan orang lain. Buat beberapa dari kamu. Tapi ada sesuatu yang sangat menyakitkan. Ya mungkin ya, ini juga termasuk. Ya saat seseorang yang tadinya deket-deket terus tiba-tiba pergi gitu aja, tanpa kabar, tanpa berita. Mungkin sebelumnya sempat berantem ini. Sempat ada satu perkataan yang bikin seseorang tuh, oh ya sudah gitu. Ace of Cup. Four of Pentacles. Ace of Cup sama Four of Pentacles. Kalau yang aku lihat di sini, ada sesuatu yang kayak masih susah ditembus gitu loh, susah untuk dimengerti. Dan mungkin ini membuat kamu tuh jadi, gue gak ngerti kenapa sih dia bisa begitu, kenapa sih dia ngelakuin itu sama gue. Dan mungkin kamu ngerasa bahwa apa yang kamu lakuin, gue tuh udah ngasih cinta gue sama dia. Apa yang kamu lakuin itu adalah bentuk-bentuk dari perasaan kamu ke dia. Dan mungkin kamunya sendiri udah mengungkapkan, baik secara verbal ataupun dari sikap-sikap kamu sudah, ini tuh bukan sesuatu yang biasa. Ini sesuatu yang lebih gitu loh. Cuman kayaknya orang ini tuh ada sesuatu yang menahan mereka gitu loh. Dan mungkin di saat kamu ngerasa sakit hati ini kayak sama-sama dua-duanya gengsi. Yang satu gak mau ngomong, yang satu juga gak mau ngomong, tunggu-tungguan kayaknya begitu. Tapi aku ngelihat salah satu orang di sini punya rasa dan pengen kasih rasa itu, punya cinta untuk seseorang dan pengen kasih itu cinta. Tapi dia sendiri tidak mengetahui orang ini sebenarnya perasaannya seperti apa. Dan cuman apa ya, cuman bisa mengira-ngira gitu loh. Cuma bisa mengira-ngira gitu. Kita tarik 2 kartu ya untuk message yang bisa diambil dari cerita ini. Nine of Swords. Nine of Swords. Ini adalah satu situasi di mana kamu terserang sendiri dengan pikiran-pikiran kamu, di mana kamu banyak mungkin overthinking ataupun membiarkan segala pikiran yang berupa asumsi kamu, prasangka kamu itu mempengaruhi kamu sehingga kamu tidak bisa melihat situasi dan kondisi ini dengan jelas.
Kadang-kadang ekspektasi kita, harapan kita itu bisa membuat kita ya jadi begini. Yang tadinya mestinya kita bisa ngelihat, oh orang ini udah cuma janji-janji aja, nggak jelas orangnya, gua nggak ngerti, terus tiba-tiba udah PHP, terus tiba-tiba kabur, udah PHP, tiba-tiba dia nggak ngomong sama gue, dia ghostingin gue. Kalau kamu punya ekspektasi dan keinginan-keinginan, kadang-kadang kita maksain untuk ngelihat ke arah yang kita pengen. Dan itu semua tuh jadi hal yang menghalangi kita untuk bisa melihat dengan jelas situasi ini seperti apa dan gue harus apa. Kalau orang udah beginiin gue, ya ngapain juga gue tungguin dia. Kalau orang udah jahatin gue, kalau orang udah PHP-in gue, udah janji-janji doang, udah cuman mau senengnya aja tapi nggak ada satu kepastian, ngapain kamu? Kalau kamu pengen satu komitmen, kamu nggak akan bisa bersama dengan orang yang tidak siap untuk punya komitmen. Orang yang PHP-in kamu atau orang yang ghosting. Bagaimana kamu mengharapkan orang ini bisa komit? Dari apa yang kamu lihat saja, ini kamu sudah melihat indikasi ke arah mana. Sooner or later, gitu ya, apa yang ia lebih baik kamu melihat dan emang kenyataan itu seringkali pahit. Tapi daripada kamu nanti biarin diri kamu diracunin pelan-pelan, lebih baik kamu ngeluarin racun itu sekarang. Itu yang aku lihat sih. Lihat dengan jeli, lihat dengan lihat dengan pikiran yang jernih. Situasi kamu seperti apa dan jangan biarin hal itu mempengaruhi kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin ini kamu yang pengen ngasih cinta kasih ini, pengen hubungan ini dengan orang itu, ataupun kebalikannya ya. Tapi ya jangan biarin kamu sendiri mensabotase diri kamu. Karena setiap manusia di dalam pikirannya segala rupa dari 24 jam itu pikiran itu lompat. Nah, kalau kita nggak bisa belajar untuk fokus, yang ada kita terus dipengaruhi dan akhirnya bingung dan akhirnya nggak tahu, akhirnya nggak ngerti, dan akhirnya kita nggak bisa nentuin hal dan sikap yang memang yang baik untuk kita, untuk demi kebaikan kita gitu. Itu yang aku lihat dari pembacaan Aries. Tadi aku bilang satu kartu apa dua kartu? Oke lah, satu lagi. High Priestess. Ya, ketahuilah dengan benar. Lihat yang benar dan yang salah. Jangan udah begitu kamu ngelihat sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang nggak benar, terus kamu belerin, kamu rabunin dengan hal yang sebaliknya. Sama kalau kamu ngelihat, oh ini orang udah ngelakuin hal ini, hal itu. Cuma biasanya kalau kita jatuh cinta sama orang, kita akan seringkali berusaha melihat kebaikan-kebaikan dan hal-hal baik yang membuat kita malah stuck di situ, malah nggak kemana-mana, malah jalan kita ke pentok gitu loh. Ya, jadi kalau kamu pengen maju, kamu pengen bebas, ya fokus dan lihat kenyataannya. Ya, oke. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Lanjut ke yang berpasangan. Aries couple, ini adalah untuk kalian yang berpasangan September 2021. Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aries. Queen of Pentacles. Oke, kalau yang aku lihat di sini, kalian ini orang yang independen, orang yang mandiri, orang yang mungkin kamunya sendiri ataupun orang melihat kamu sebagai seseorang yang kamu kayak nggak butuh orang lain, bahkan kamu bisa menolong orang lain. Buat beberapa dari kamu punya kekuatan di dalam finansial kamu, di dalam
pekerjaan gitu ya. Dan bisa jadi di dalam hubungan ini kamu adalah orang itu, orang yang menjadi supporter, orang yang menjadi provider, yang memberikan, yang membantu, dan hal-hal yang menyangkut mengenai itu. Tapi kalau yang aku lihat juga di sini, buat beberapa dari kamu, eh, kamu ingin hubungan kamu itu punya satu dasar yang kuat, ataupun kamu ingin membangun hubungan kamu sehingga kuat dan solid gitu. Four of Cup. Cuman kalau yang aku lihat di sini, bisa jadi apa yang terjadi di antara kalian menyebabkan seseorang ini merasa kehilangan interest, kehilangan ketertarikannya, ataupun merasakan bosan dan kejenuhan. Karena mungkin hubungan kamu udah seperti ini, sehingga ada orang yang mulai bosan. Mungkin hubungannya sudah lama, dan bisa jadi satu orang tuh sudah merasa nyaman, tapi tidak menyadari bahwa pasangannya, orang yang bersama dengan dia, itu memiliki keinginan-keinginan, mungkin butuh a challenge, butuh tantangan, butuh sesuatu yang bikin dia excited. Tetapi karena hubungan ini sudah sangat membuat seseorang merasa nyaman, sehingga dia mungkin jadi tidak aware dengan situasi ini. The Fool card, ya. Bosan, ingin sesuatu yang baru. Gue pengen sesuatu yang fresh. The Hierophant. Seseorang nih pengen udahan. Pengen menyudahi hubungan ini. Ataupun mungkin kalau bisa hubungan ini bisa jadi seperti sebelum adanya komitmen di antara kita, di mana ada perasaan-perasaan yang, ya kan, kalau belum punya komitmen ada tantangan untuk mengejar, ada tantangan untuk menaklukkan. Hal-hal yang seperti itu loh, yang kadang-kadang bikin orang gitu. Begitu udah dapet, terus gue nggak berselera, ataupun kayak begini-begini aja gue jenuh. The Sun card. Inginkan sesuatu yang membuat dia happy, membuat dia bahagia, membuat dia bebas. Dan mungkin ini dia. Sepertinya kok harus lepas ya dari orang ini, lepas ya dari hubungan ini, supaya gue bisa free, supaya gue bisa bebas, supaya gue bisa ngelakuin apa aja yang gue pengen lakuin. Gue pengen mengeksplor dunia, gue pengen gue pengen bebas itu. The Lover card. Cuman kalau yang aku lihat di sini, ya ini masih di dalam pikiran. Ada option itu, tapi buat beberapa dari kamu, mungkin kamu melihat orang yang bersama dengan kamu terlalu kaku, terlalu apa-apa diurusin, apa-apa jadi terlalu serius, terlalu kaku, sehingga ini membuat kamu nggak fun lagi gitu loh, ada di dalam hubungan ini.
Cuman gimana dong? Kita udah punya hubungan dan itu yang bikin mentok. Queen of Cup. Kamu mungkin punya satu keraguan, nggak begitu yakin dengan apa yang kamu miliki di dalam hubungan ini. Dan mungkin sikap-sikap dia, yang dia tunjukkan, yang dia lakukan, yang kayak kamu tuh mengobserve, cuman ngeliatin kelakuan-kelakuan dia. Mungkin kalau lagi sama kamu, dia kayaknya nggak ada di situ, dia kayaknya mikirnya di tempat lain. Tapi kalau misalnya dengan orang lain ataupun dia sedang asik sendiri, ya kamu ngelihat dia bisa happy. Tapi kok kalau sama gue, dia kok kayak melempem. Ada apa ini? Nah, itu kamu mulai apa ya? Mulai khawatir, mulai takut. Ada apa sih ini? Ada apa sih di dalam hubungan itu, atau ada apa sih? Dia maunya apa sih? Dan mungkin kamu ngelihat kelakuan dan sikapnya dia tuh kayak orang yang single, orang yang tidak punya komitmen. Seven of Pentacles. Kamunya masih mau berusaha untuk bikin hubungan ini tuh bisa berkembang. Cuman apa yang kamu lakukan kayaknya mungkin kamu lihat gak pernah cukup ya buat orang ini. Apa yang gue kasih, sebaik apapun, sebanyak apapun, sekuat tenaga apapun, kok kayaknya gak pernah cukup. Dan kamu melihat apa yang terjadi di dalam hubungan ini, itu tidak cukup kuat untuk membuat dia mungkin mencintai kamu, cukup membuat dia untuk stay sama kamu, cukup membuat dia untuk setia akan komitmen ini, cukup untuk dia menghargai kamu. Apapun yang udah kamu kasih sama dia, baik ini adalah berupa materi ataupun tenaga kamu, waktu kamu, dan hal-hal yang kamu lakukan untuk orang ini dan hubungan ini, kamu melihat itu tidak pernah membuat dia happy. Dan ini yang membuat kamu mulai ketar-ketir. Kamu mungkin makin berusaha, apalagi yang bisa gue lakuin, apalagi yang gue bisa lakuin untuk ngerubah situasi ini, untuk bikin orang ini ngeliat gue, untuk bikin orang ini menghargai gue. Page of Pentacles. Iya, kalau yang aku lihat di sini, kamu ngerasa apa yang terjadi di dalam hubungan ini tuh kayak belum cukup untuk kamu ngerasa safe, aman. Dan apa yang kamu lakukan itu kayak hasilnya kok segini aja gitu loh. Gue misalnya kasih 10 dari apa yang gue punya, orang ini mungkin cuman kasih apa yang kamu pengen 1. Jadi nggak seimbang. Kalau yang aku lihat di sini tuh nggak seimbang apa yang kamu kasih sama apa yang kamu dapetin, jadi timpang gitu loh. Nah, itu bisa diterapin dengan kejadian-kejadian yang bisa disesuaikan ya, tapi kira-kira begitu, ada satu yang timpang. Baik ini juga bisa mungkin kamu dalam mensupport dia masalah keuangan, dan dia mungkin punya satu perbedaan di situ. Mungkin dia nggak punya pekerjaan, ataupun mungkin pekerjaan yang dia punya itu tidak sebanding dengan kamu, tetapi dia maunya main-main. Nah, kalau udah ada main-main dan kesenangan-kesenangan dia, yang akhirnya itu menjadi bebannya di kamu sendiri. Karena ya tidak cukup untuk memprovide kesenangan dia itu.
Nine of Pentacles. Nine of Wands. Knight of Pentacles, Knight of Wands. Nine of Wands. Kamu masih belum menyerah. Belum menyerah. Masih mau, ya udah deh, kita jalanin dulu. Gue pelan-pelan. Mungkin dia masih belum bisa berpikir cukup dewasa. Mungkin dia masih cara berpikirnya dan lain sebagainya itu masih terlalu muda. Tapi gue yang mengerti di sini, gue yang memahami, dan gue bisa berpikir lebih dewasa, dan gue akan mencoba untuk merubah, baik merubah situasi dan kondisi di hubungan ini ataupun merubah cara pikir orang itu dengan menurture orang ini. Three of Cups. Five of Swords dalam keadaan terbalik. Dan kalau yang aku lihat, the bottom of the deck-nya Tower card ya, ada konflik. Ada konflik dan mungkin ini membuat sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba buat kamu. Kamu mungkin ngerasa sesuatunya baik-baik saja, ini bisa, ini berfungsi. Tapi tiba-tiba, boom. Cuman kalau yang aku lihat, buat beberapa dari kamu, dia mungkin punya orang lain. Ada option. Dan ya ini, karena dia butuh challenge, dia butuh tantangan, dia orangnya orang yang free, orang yang nggak bisa mungkin terikat ataupun belum bisa memahami ataupun belum bisa benar-benar ngejalanin satu komitmen gitu loh, dan tahu bagaimana cara merawat komitmen itu. Five of Swords dan Three of Cups. Kalau yang aku lihat di sini, dikarenakan kebaikan salah satu orang di dalam hubungan ini yang selalu mentolerir, yang selalu berkompromi, yang selalu mengerti, berusaha memahami, berusaha nerima, berusaha, yaitu karena apa? Kamu kayak ngurusin anak kecil, tahu gak? Dan kamu mungkin memperlihatkannya seperti itu. Maksudnya dia melihatnya ataupun dia merasa diperlakukan seperti itu. Dan apa yang terjadi bila dia melakukan kesalahan, kamu mungkin selalu, oh ya udah. Mungkin marah, tapi abis itu ya udah kita coba lagi. Marah, abis itu kita coba lagi. Apa yang dia pengen kamu kasih. Sehingga dia lama-lama mungkin melihat, nggak apa-apa lah ini. Gua nanti kalau ketahuan pun paling dia maafin lagi gitu. Begitu. Coba kita tarik kartu 2 ya untuk message-nya. Seven of Wands. Aku selalu baca untuk message di dalam keadaan terbalik. Dalam keadaan tegap masuknya. Iya, kamu mungkin harus mulai belajar untuk berkata tidak dalam hubungan kamu dengan orang yang kamu dealing ini. Berkata tidak bukan untuk yang ngelawan atau segala macam atau menimbulkan situasi yang lebih parah ataupun menimbulkan perkelahian, pertengkaran, tetapi berkata tidak untuk membangun boundaries, untuk membangun apa sih hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap kamu dan diri kamu oleh orang lain, karena selama kamu memberikan izin itu untuk orang lain terus melakukan apa yang mereka pengen lakukan dan terus menyakiti kamu, terus nggak bisa menghormati kamu, terus mengambil keuntungan dari kamu, terus hal-hal yang bikin kamu
setengah mati. Kamu harus bisa. Harus bisa bilang enggak. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, gimana caranya bilang enggak? Yang ada gue kehilangan dia dong. Tapi kalau yang aku lihat di sini, dia ini ada satu kebutuhan kok sama kamu. Ada sesuatu yang dia butuh sama kamu. Karena kalau yang aku lihat, dia pergi, dia seneng-seneng, dia happy-happy, segala macam. Kalau udah dia ada sesuatu, dia balik kamu. Kamu itu adalah, ya dia akan nyantel kamu gitu loh. Karena dia tahu apa yang dia mau, kamu akan kasih, kamu akan mengerti dia, kamu yang ngurusin dia, apa yang dia butuhkan kamu akan kasih. Dan kamu akan selalu maafin dia. Dan kamu adalah sosok yang dewasa gitu ya, yang baik ini kamu laki atau perempuan, kayak figur ibu gitu loh. Jadi dia punya sesuatu yang dia pegang dari kamu. Kadang-kadang sebagai seorang ibu, ya nggak semua apa yang dimauin sama anak gue kasih. Karena apa? Ya itu juga memberikan apa ya? Ya pelajaran juga. Kalau kita selalu iya, yang ada pada akhirnya mereka tidak akan belajar ataupun memberikan pelajaran mengenai konsekuensi. Kalau lu ngelakuin A, konsekuensinya apa? Gitu loh. Eight of Swords. Kalau yang aku lihat di sini, ini tuh pesannya seperti gini. Kalau orang udah nggak mau sama kita, udah nggak mau ada dalam hubungan bersama kita, sekuat tenaga apapun kamu berusaha menahan orang itu untuk tetap bersama kamu, itu nggak akan bisa membuat mereka, kalau mereka sendiri tidak punya kemauan untuk itu. Nah, yang aku lihat di sini, ya, ini ada si Seven of Wands dengan adanya Eight of Swords. Kamunya juga harus melihat dan harus berani. Berani apa? Berani untuk tegas. Berani untuk berkata tidak. Dan kalau misalnya lu mau bebas, lu mau pergi, ya pergi aja. Tapi kalau mereka datang dan mereka meminta lagi apa yang mereka butuhkan, karena masing-masing orang kebutuhannya kan beda, ya kalian harus bisa berkata tidak. Itu adalah cara untuk ngajarin. Lu gak bisa seenaknya melakukan apa yang cuman hanya kesenangan lu, tapi lu melakukan hal sebaliknya ke orang lain. Gitu. Itu yang aku lihat. Ya, dari pesannya. Oke, kita lihat energi yang kencang ya. Aku ngelihat di sini ada Capricorn, Taurus, Virgo, ada Gemini, ada Leo, Cancer, Aries kamu ya. Ya, itu yang aku lihat kencang, tapi mereka tidak harus menjadi zodiak ini. Oke. Ini adalah readingan untuk kalian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.